Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Maria Fathurjana dengan NIM 33332401113 dari kelompok 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari statistika 2, itu adalah modul 2 dengan judul pengujian hipotesis shift 2. Oke, jadi di sini yang pertama soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata hipo dan juga tesis, di mana hipo adalah sebelum dan tesis adalah pernyataan atau pendapat. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut. Menurut para ahli, hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang harus diuji kebenarannya. Uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistik inferensial yang dimanfaatkan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dan menarik kesimpulan. Oke, yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Menentukan hipotesis 0 dan juga menentukan hipotesis alternatif H1 atau HA. HO itu adalah pernyataan awal atau tidak ada pengaruh atau perbedaan. Kalau alternatif itu pernyataan yang ingin dibuktikan ada pengaruh atau perbedaan. Contohnya HO itu adalah rata-ratanya sama dengan 50. Kalau H1 itu rata-ratanya tidak sama dengan 50. Yang kedua, menentukan taraf signifikan atau alfa. Biasanya digunakan dengan alfa 0,05 atau 5% atau alfa dengan 0,01%. Menunjukkan tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang pertama, memilih metode uji sesuai dengan data dan kondisi. Untuk uji Z itu sampel besar atau varians diketahui. Uji T itu sampelnya kecil atau di bawah 30. Kemudian uji X kuadrat itu data kategori. Yang kedua, menentukan rumus yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan. Yang pertama itu berdasarkan nilai alfa dan jenis uji. Uji satu sisi atau kanan atau kiri, jenis uji dua sisi. Yang kedua, menentukan nilai tabel, Z tabel atau T tabel. Yang kelima itu menghitung nilai statistik uji. Hitung nilai dari data sampel menggunakan rumus yang dipilih. Yang kedua, misalnya dapat diperoleh nilai Z hitung atau T hitung. Yang keenam itu membuat keputusan. Yang satu bandingkan, yaitu statistik hitung versus statistik tabel atau p-value versus alpha. Mengambil keputusan jika masuk daerah kritis, tolak itu jadi ditolak oleh HO. Jika tidak, gagal menolak HO. Yang ketujuh itu menentukan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil dengan konteks masalah. Contohnya, terdapat perbedaan rata-rata atau tidak terdapat bukti yang cukup. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Oke, jadi perbedaannya untuk left tail test atau uji pihak kiri adalah jenis uji hipotesis di mana kita menguji apakah suatu parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa parameter tersebut kurang dari nilai tertentu. Penelitian dengan uji satu pihak, jika dirumuskan hipotesis, HO menyatakan paling kecil, paling sedikit, paling rendah, lebih besar, lebih dari atau sama dengan menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Maka rumusan hipotesis alternatif menyatakan kalimat yang kebalikan dari HO, misalnya paling besar, paling tinggi, dan paling banyak. Lebih kecil, kurang dari menggunakan tanda kurang. Yang kedua, uji pihak kanan atau right tail test, yaitu uji hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah suatu parameter lebih besar daripada nilai tertentu. Dalam uji ini, hipotesis alternatif mengasumsikan bahwa nilai parameter yang diuji lebih besar dari nilai yang diasumsikan, sedangkan hipotesis 0 mengasumsikan bahwa parameter tersebut tidak lebih besar. Penelitian dengan uji satu pihak atau pihak kanan, jika rumusan hipotesis H0 menyatakan pihak paling besar, paling banyak, paling tinggi, lebih kecil, kurang dari atau sama dengan, menggunakan tanda kurang dari sama dengan, maka rumusan hipotesis alternatif menyatakan kalimat yang kebalikan dari H0. Soalnya paling kecil, paling rendah, paling sedikit, lebih besar, lebih dari, menggunakan tanda lebih besar. Yang ketiga, uji dua pihak atau two tail test, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu parameter berbeda secara signifikan dari nilai yang dihipotesiskan.
tanpa menentukan arah perbedaan tersebut. Dengan kata lain, uji dua yang menguji apakah nilai parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diharapkan. Penelitian dengan uji dua pihak, jika di rumusan hipotesis H0 dinyatakan dengan kalimat sama dengan menggunakan tanda sama dengan, maka rumusan hipotesis alternatif dinyatakan dengan kalimat tidak sama dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Yang keempat, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk contoh kehidupan sehari-hari, yang pertama itu dalam dunia pendidikan. Uji hipotesis dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu metode pembelajaran baru lebih efektif dibandingkan metode lama. Misalnya, seorang dosen ingin menguji apakah penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan rata-rata nilai mahasiswa. Dalam hal ini, hipotesis diuji untuk melihat apakah terdapat peningkatan yang signifikan pada hasil belajar setelah metode baru diterapkan. Yang kedua, dalam bidang bisnis atau industri, uji hipotesis sering digunakan untuk pengendalian kualitas produk. Misalnya, sebuah perusahaan ingin memastikan bahwa rata-rata berat produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpanan dari standar tersebut, sehingga perusahaan dapat menentukan apakah proses produksi masih dalam batas kendali atau perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya soal yang nomor 5, yaitu sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk dari penggunaan terhadap 49 sampel. Dan melalui rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram. Dengan tingkat signifikan 1%, lakukan pengujian hipotesis LabTel. Oke, untuk nomor 5 ini kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di sini sudah diketik sintaksnya, jadi kita akan menentukan hipotesis itu LabTel atau uji kiri. Untuk nilai awalnya tuh rata-ratanya 18, standar kadar protein. Lalu untuk H1-nya itu adalah kurang dari 18, penurunan standar protein. Selanjutnya kita akan menginput data yang diketahui pada soal. Untuk M-nya itu adalah 18 gram, terus untuk rata X bar-nya adalah 16,8 gram, untuk sigma-nya 2,8 gram, dan N-nya itu 49 gram. 49 sampel, sorry. Ya. Nah, di sini ya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai statistik uji Z. Kenapa? Karena sampelnya lebih besar daripada 30, yaitu 49, sehingga kita menggunakan uji Z dengan sintak Z sama dengan X bar dikurangi M dibagi sama sigma dibagi sama SQRT dari N atau akar dari si sampelnya. Lalu kita print, kita running dulu ya. Nah, jadi di sini nilai uji statistik Z-nya itu -3. Kemudian kita akan mencari nilai kritis. Alpanya kan tadi 0,01, dengan Z alpanya sama dengan Q normal 1 minus alpha. Lalu kita print saja. Nah, di sini dapat kita lihat jika nilai kritisnya adalah -2,326348. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.